Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya sayangi, Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah, di mana kita bisa bertemu dalam keadaan sehat. Anak-anak jaga kesehatan, jaga pola makanan dan jaga istirahatnya, sehingga mudah-mudahan kita semua, baik anak-anak maupun Bu Sofi, diberi kesehatan dan terhindar dari wabah COVID-19. Alhamdulillah. Mari anak kita lanjutkan pada pembelajaran bab baru, yaitu bab yang kedua, sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Yang pertama akan kita bahas sistem perkembangbiakan tumbuhan. Itu dibagi menjadi dua, yaitu secara kawin dan tak kawin, seksual dan aseksual, generatif dan vegetatif. Nah, mari kita mulai dahulu pada tumbuhan yang tak kawin atau vegetatif. Nah, ini ya, reproduksi pada tumbuhan dibagi menjadi dua, generatif dan vegetatif. Kita awali dari yang vegetatif atau tak kawin. Nah, tak kawin dibagi menjadi dua, namanya tak kawin alami dan tak kawin buatan. Nah, kita mulai tak kawin alami atau vegetatif alami atau aseksual alami. Artinya apa? Vegetatif alami adalah perkembangbiakan yang terjadi dengan sendirinya. Terjadi dengan sendirinya, sudah asli seperti buatan Allah, tanpa campur tangan manusia. Nah, ini mulai yang pertama, namanya spora. Nah, spora itu apa? Spora ini adalah tempatnya pada di bawah daun ya, daun yang permukaan bawah. Di situ ada hitam-hitam kotak spora yang isinya itu kecil-kecil sekali, namanya spora. Nah, ini terdapat pada tumbuhan lumut dan paku ya, ditambah lagi pada jamur. Nah, daunnya ada dua macam ya. Daunnya ini yang seperti ini karena memiliki kotak spora, memiliki spora, maka dikatakan daun fertil. Sedangkan daun yang tidak memiliki kotak spora namanya daun steril. Oke, anak-anak masih ingat ya, yang pertama namanya spora, terdapat pada lumut, paku, dan jamur. Berikutnya namanya fragmentasi. Fragmentasi ini adalah pemenggalan ya, pemenggalan atau memisahkan diri dari koloni. Nah, ini terjadi juga pada tumbuhan maupun hewan. Yang pada tumbuhan ini terdapat pada hidrodiktin dan pada bakteri cyanobacteria. Jadi dia membenggalkan diri satu kotak begini ya. Ini bagian dari koloni. Nah, itu bisa tumbuh menjadi individu baru, namanya fragmentasi. Yang berikutnya yaitu tunas. Nah, tunas ini muncul pada tumbuhan yang telah dewasa ya, ada tumbuh dari batang begitu. Bisa juga dari batang, bisa dari akar, dan bisa dari daun. Oke. Nah, kalau tumbuhannya ini, tunasnya ini tumbuh dari ujung, dari batang atau dari ketiak daun, namanya tunas biasa ya. Ini contohnya pada bambu, pisang, dan tebu. Sedangkan tunas yang tumbuhnya pada tempat yang selain ujung batang dan ketiak daun, itu namanya tunas adventif atau tunas liar. Nah, contohnya yaitu pada cocor bebek, ini tumbuhnya di mana? Di daun. Tumbuhan sukun, kesemek, dan cemara ini tumbuhnya tunas pada akar. Jadi saya ulangi, tunas adventif contohnya cocor bebek, sukun, kesemek, dan cemara. Sedangkan tunas biasa contohnya bambu, pisang, dan tebu. Kita lanjut reproduksi vegetatif pada umbi lapis. Ya, umbi lapis ini adalah batangnya tumbuh ya di bawah tanah, tumbuh berlapis-lapis ya, mengandung air, menggelembung, ada sisiknya. Nah, fungsinya semuanya sebagai cadangan makanan. Contohnya umbi lapis adalah pada bawang ya, bawang merah, bawang putih, kemudian pada
tanaman itu apa bakung ya bisa, atau tanaman bunga coklat. Nah, ini termasuk jenis berkembang biak dengan umbi lapis. Berikutnya apa anak-anak ini kira-kira? Betul, yaitu singkong atau ketela pohon. Kira-kira ini termasuk jenis apa ya? Mari kita lihat. Termasuk umbi akar ya. Jadi umbi akar ini adalah akar yang menggelembung menyimpan cadangan makanan. Nah, contohnya singkong, bengkoang, dahlia. Nah, tapi ada bedanya antara singkong dan bengkoang maupun dahlia. Kalau umbi akar pada singkong ini tidak dapat dipakai sebagai alat perkembangbiakan. Kenapa kok tidak bisa? Karena murni dari akar. Sedangkan pada wortel, talas ini memiliki sisa batang sehingga bisa tumbuh menjadi tanaman baru. Berbeda pada singkong tadi. Singkong ini murni terdiri dari umbi akar. Paham ya? Kita lanjut. Ini adalah gambar apa? Kentang. Betul. Kentang ini termasuk jenis umbi batang. Nah, ada bedanya ya umbi batang tadi, umbi batang sama umbi akar tadi. Sekarang umbi batang, ini batang yang menggembung, yang di bawah tanah, ya isinya cadangan makanan. Dan bisa dipakai sebagai alat perkembangbiakan. Kenapa? Karena umbinya kalau ditaruh di tempat yang lembab akan tumbuh tunas. Sedangkan pada umbi akar tadi, kalau ditaruh di tempat yang lembab, yang termasuk tidak punya sisa batang, dia akan membusuk. Dan pada singkong tadi masih memiliki cara berkembang biak yang lain, yaitu dengan stek. Betul. Mari kita lanjut tadi ya, umbi batang pada kentang. Ini selain kentang, contohnya yang lain adalah ubi jalar atau bolet ya, atau ketela yang manis itu ya, itu namanya termasuk jenis umbi batang. Kita lanjut rhizoma atau rhizom atau akar tinggal. Ini adalah batang yang tebal yang tumbuh di bawah tanah ya, ada tunasnya, ada sisiknya, ada antar ruas itu ya, ada berbatang berbuku-buku begitu ya. Contohnya yaitu pada kelompok Zingibraceae atau empon-empon. Nah, contoh empon-empon adalah kunyit, temulawak, jahe, kencur, lengkuas, dan yang termasuk jenis rumput ini alang-alang. Berikutnya bambu dahlia ya, dan ini semuanya termasuk jenis rhizoma. Oke, kita lanjut. Pada stolon sekarang gerage, nama lain stolon, ini adalah batang menjalar di atas maupun di bawah tanah ya. Dan kalau sudah menjalar dan tumbuh tunas, maka bisa dipotong atau bisa tumbuh menjadi tanaman baru. Contoh yang menjalar di atas tanah itu adalah pegagan, kemudian stroberi, kemudian kangkung itu di atas tanah ya. Sedangkan yang menjalar di bawah tanah misalnya itu rumput teki ya ini. Jadi yang ini termasuk yang di atas tanah. Ini bila dipotong begini sudah bisa tumbuh menjadi individu baru. Stolon gerage. Oke, anak-anak, kita lanjut ke vegetatif buatan ya. Tadi vegetatif alami, sekarang vegetatif buatan, berarti berkembang biak pada tumbuhan secara tidak kawin melalui campur tangan manusia. Berarti ada perbuatan manusia. Yang pertama adalah stek. Apa itu stek? Stek adalah cara perkembangbiakan dengan menggunakan potongan batang maupun cabang gitu ya, dipotong-potong dan bisa ditanam menjadi tanaman baru. Nah, contoh yang mudah adalah waru, kemudian tebu, kemudian bisa lagi singkong, ya, singkong, ya, ketela pohon tadi, kemudian dahlia, tebu ini kalau dipotong ditanam sudah bisa. Ini namanya stek batang. Ada lagi contoh stek daun, yaitu pada cocor bebek. Jadi cocor bebek ini juga bisa disebut stek daun. Nah, ini yang pertama ya. Berikut adalah cangkok. Apa itu cangkok? Cangkok ini perkembangbiakan dengan cara dipilih batang tanaman jenis dikotil, dikerat 10 cm, kemudian dibuang kulitnya, dibersihkan kambiumnya, diberi tanah, kemudian diberi
sabut kelapa, kemudian ditutup dengan plastik, diikat atas dan bawah, dilubangi supaya kalau disiram dan kalau terjadi air hujan airnya bisa masuk. Nah, itu namanya cangkok. Nanti kalau sudah tumbuh akarnya maka ini bisa dipotong ya, dipotong sini, kemudian bisa ditanam menjadi tanaman baru. Nah, tanaman yang bisa dicangkok adalah jenis dikotil. Contohnya adalah mangga, jeruk, jambu, sawo, rambutan, dan lain-lain. Berikutnya yang ketiga namanya menyambung atau mengenten. Ini adalah menyambungkan dua jenis tumbuhan yang berbeda. Yang disambungkan adalah batangnya ya. Batangnya disambungkan seperti ini, kemudian diikat begitu dengan ada batang penguat terus diberi tali. Nah, nanti bisa menyatu. Kalau yang atas ini sudah tumbuh tunas, maka bisa sudah sukses proses menyambung. Contohnya adalah biasanya pada jenis bunga ya, sehingga nanti satu pohon ini memiliki beberapa macam warna bunga. Misalnya bougainville ada yang warna putih, kemudian merah, kemudian ungu, itu menjadi satu pohon sangat bagus. Ini namanya menyambung atau mengenten. Berikut yang ketiga namanya okulasi menempel, berbeda dengan menyambung tadi. Kalau menyambung tadi batangnya yang ditempelkan, kalau menempel ini adalah mata tunas. Jadi mata tunas tanaman induk ditempeli mata tunas dari tanaman yang akan ditempelkan di sini. Tapi harus sejenis ya. Kemudian diikat. Kalau yang atas ini sudah tumbuh tunas, berarti sudah berhasil proses okulasi atau menempel. Contoh tanaman-tanaman yang bisa diokulasi adalah jenis jeruk, avokat, mangga, belimbing, dan lain-lain. Semua jenis buah-buahan bisa ya, hampir semuanya bisa. Lanjut yang terakhir yaitu merunduk. Merunduk ini adalah merundukkan cabang batang tumbuhan sehingga masuk ke tanah, kemudian ditimbun tanah dan dibiarkan beberapa hari, beberapa saat disiram. Maka ini kalau sudah keluar akarnya, maka ini sudah bisa dipotong dan bisa tumbuh menjadi tanaman baru. Namun tidak semua tanaman bisa dirunduk ya, merunduk. Yang bisa dirunduk adalah jenis-jenis tertentu, misalnya alamanda, anyelir, selada air, stroberi, dan melati. Itu termasuk jenis vegetatif buatan. Tadi diulangi jenis buatan ada apa saja. Tadi yang pertama adalah stek, kemudian yang kedua adalah cangkok, yang ketiga menyambung, yang keempat menempel, dan yang kelima namanya merunduk. Betul sekali. Kita lanjutkan tugas ini ya, reproduksi aseksual pada tumbuhan, yaitu mengamati cara reproduksi pada tumbuhan. Alat dan bahannya cutter, pisau. Nah, loop kalau punya, kalau tidak punya tidak masalah karena tanamannya bisa diamati tanpa pakai loop. Kemudian tanamannya singkong, anggrek, cocor bebek, suplir, stroberi, dan seterusnya. Ini semuanya kalian catat. Kemudian kalau tidak ada ya kalian lihat saja gambarnya di internet atau di HP, kan ada gambarnya. Misalnya kalau tidak punya anggrek ya cari aja di anggrek seperti ini. Nah, kalian setelah diamati kalian masukkan di tabel, dicentang mana perkembangbiakannya yang cocok. Ini tabelnya bisa diamati. Jadi tanamannya ditulis dulu, kemudian dicentang mana yang cocok ya. Jadi satu ini rizoma, dua obilapis, dan seterusnya. Dicentang-centang yang cocok. Bisa jadi satu tanaman itu memiliki cara berkembang biak dua cara, bisa. Kemudian masih yang terakhir yaitu pertanyaan, ini kalian jawab. Semuanya tugas ditulis di dalam buku tugas. Itu yang pertama. Tugas yang kedua adalah mencatat. Apa yang disampaikan Bu Sofi tadi dicatat di buku catatan, bisa juga melihat di Sway supaya mudah mencatatnya. Demikian anak-anak, nanti kalau ada yang tidak jelas boleh bertanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.